Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Perlu teman-teman ketahui dulu, perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk serta jasa, termasuk proses kebutuhan atau keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Itu yang dinamakan oleh perilaku konsumen. Menurut pendapat lain atau Philip Kotler, perilaku konsumen merupakan perilaku membeli dari konsumen akhir, individu, dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk mengkonsumsi pribadi. Ini menurut pendapat Philip Kotler. Teman-teman bisa melihat bagaimana model dari perilaku konsumen itu sendiri. Ada di sebelah kiri Anda itu ada pemasaran, kemudian ada kotak hitam pembeli. Di dalamnya ada karakteristik proses pembeli atau keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah tanggapan pembeli. Bagaimana pembeli memilih produk, memilih merek, memilih dealer, kapan pembeli menentukan waktunya, dan berapa banyak jumlah yang akan dibeli. Ini adalah sebuah model perilaku konsumen. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di layar ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari sisi budaya. Terbagi menjadi sub budaya dan kelas sosial. Kemudian ada sosialnya, ada kelompok dari acuan, ada keluarga, ada peran dan status. Kemudian ada pribadi. Ketika umur, pekerjaan, situasi ekonomi, lifestyle, dan kepribadian mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian yang terakhir adalah psikologi. Ya, ada di dalamnya adalah motivasi, ada persepsi, ada pengetahuan, ada keyakinan, dan kepribadian sikap. Faktor-faktor ini adalah yang mendasari bagaimana seorang konsumen memiliki perilaku untuk membeli sebuah produknya. Kita akan membahas dari sisi budaya. Kalau dari sisi budaya, ada beberapa sekelompok orang yang memiliki nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Ketika seseorang memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk, maka dilandasi dengan sub budaya. Karena kesamaan pada sistem nilai yang sama. Contohnya adalah nasionalisme, agama, ras, dan wilayah geografis. Kemudian yang kedua, dari sisi budaya adalah kelas sosial, di mana pada divisi ini masyarakatnya relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya yang menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa, teman-teman. Dari sisi sini bahwa sudah terlihat perilaku konsumen dipengaruhi oleh kelas sosial. Kemudian masuk ke acuan, ada fungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau tingkah laku seseorang. Contohnya adalah kelompok aspirasional. Karena kelompok ini diincar oleh seseorang agar dapat masuk ke dalamnya. Kemudian ada pemuka pendapat, orang yang di dalam kelompoknya karena keterampilan, kepribadian memberi influence pada orang lain. Ketika seseorang perilaku konsumennya berubah, maka yang pertama menjadi faktor penentu adalah dari sisi sosial adalah aspirasi. Contoh ketika ada seseorang yang mempengaruhi kelompok tertentu, ya, karena memang sosoknya aspirasi. Atau ada pemuka pendapat, ya, yang memiliki keterampilan pengetahuan sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengkonsumsi barang itu, sehingga merubah perilaku dari konsumennya. Ini dari sisi sosial, teman-teman. Oke, kemudian dari teori tingkah laku tadi, ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman bisa melihat dari pendekatan. Ada pendekatan kardinal.
Pendekatan kardinal merupakan kepuasan seseorang konsumen dalam mengkonsumsi satu barang yang dapat diukur dengan satu kepuasan, misalnya mata uang. Setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen dalam jumlah tertentu. Ya, artinya apa? Ketika Anda membeli satu unit barang, maka akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Ya, Anda beli barang satu nggak puas, 2, 3, 4, sampai ke 5, ada di titik tertentu bahwa Anda akan merasa puas ketika memiliki barang tersebut. Pandangan antara besarnya utility menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan. Sementara analisis ini menggunakan alat yang dinamakan MU atau marginal utility atau pendekatan marginal. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa kepuasan seseorang tidak dapat diperbandingkan tapi juga dapat diukur. Pengukurannya didasarkan satuan util. Marginal utility of money constant dan marginal utility berdasarkan hukum Gosen 1 menjelaskan bahwa semakin banyak satu barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin kecil kepuasan yang diperoleh konsumen atau bahkan nol, teman-teman. Teman-teman punya satu puas, punya dua, punya tiga, punya empat, makin banyak, apa yang terjadi teman-teman? Bahwa kepuasan konsumen itu semakin banyak dia mengkonsumsi barang, maka akan semakin kecil tingkat kepuasannya. Bahkan nilainya makin nol, teman-teman. Konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk pada kendala anggaran mereka. Ketika Anda terbatas pada anggaran, maka disitulah tingkat kepuasan Anda, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah kepuasan total utility, ya, yang memiliki sifat aditif, yaitu bagaimana penjumlahan unit kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang yang dikonsumsi. Ingat hukum Gosen 1 tadi. Kemudian ada namanya teori nilai guna atau utility, di mana penambahan atau pengurangan kepuasan akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Ya, ketika Anda nambah satu barang, nambah lagi, maka terjadi pengurangan atau kepuasan daripada barang tersebut. Total utility yaitu suatu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai guna, teman-teman. Jangka waktu, kemudian ada daya ingat dan kualitas. Jangka waktu konsumsi barang yang sama, kita akan merasa puas dan lama-lama merasa bosan. Daya ingat konsumen, ya, kita udah pernah beli satu barang, kemudian kita berpikir barang itu dengan nilai kualitas yang sama dan kita sudah punya, artinya kita tidak pasti akan meninggalkan barang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas barang, ya. Contoh banyak sekali barang yang baru tapi kualitasnya tidak tahan lama, kemudian ada muncul pesaing baru sehingga menyebabkan seseorang akan mengurangi daripada nilai gunanya. Kita lihat, teman-teman, ada sebuah contoh dari pendekatan kardinal. Teman-teman bisa lihat ketika kuantitinya 0, total utility-nya 0, teman-teman, ya. Ketika kuantitasnya 1 atau barang teman-teman punya 1 atau suatu produk teman-teman yang memiliki 1, maka totality-nya 20. Sementara marginal utility-nya 20. Kemudian ketika kuantitinya 2, kemudian total utility-nya 35, maka marginal utility-nya 15. Ini artinya apa, teman-teman? Marginal utility mengalami penurunan ketika teman-teman memiliki dua barang, ya. Kemudian kita masuk lagi ketika kita punya 3 barang, total utility-nya banyak, ya, tapi kepuasannya turun, teman-teman. Begitu pula ketika teman-teman punya 4 barang, total utility-nya banyak, tapi kepuasannya tuh turun. Lagi ke 5, 4, 6, total utility-nya malah makin turun. Ketika total utility-nya 46, maka marginal utility-nya menjadi minus 4. Di sini terbuktilah yang tadi kita bacakan atau yang kita pelajari pertama, bagaimana bunyi hukum Gosen, teman-teman. Semakin banyak konsumsi barang teman-teman atau membeli satu produk, maka tingkat marginal utility-nya semakin lama semakin turun, ya, dari 20, 15, 10, 5 sampai minus 4. Ya, ini yang terjadi, teman-teman, ketika kita akan mengkonsumsi suatu produk.
Kita lihat kurvanya dari 2 ke 35 utility, kemudian X, kemudian 4 ke 50, kita lihat melengkungnya teman-teman udah sampai puncak, kemudian akhirnya total utility-nya turun, dan kemudian marginal utility-nya makin lama makin turun. Ini kurvanya bahkan sampai minus tadi marginal utility-nya. Baik teman-teman, pemahaman tentang konsep daripada teori perilaku konsumen sudah kita pelajari secara singkat. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman bagaimana mengetahui perilaku konsumen dari masyarakat, maupun bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan barang yang sudah dikonsumsinya, sehingga materi ini diharapkan dapat menambah wawasan teman-teman dan menambah ilmu daripada apa yang teman-teman pelajari di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari nanti. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.